Provinsi Riau. Malam ini kita akan sambung kembali tentang bab tentang kedudukan saudara sesama muslim. Kedudukan saudara muslim. Hadis riwayat Imam Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahibbul fuqara wa jalisuhum. Ahibbul fuqara wa jalisuhum. Cintailah orang-orang fakir dan duduklah kalian bersama dengan mereka. Wa ahibbal arab min qalbik wal tarudda 'anil nas ma ta'lamu min qalbik. Cintailah orang-orang Arab dengan ketulusan hatimu. Hendaklah aib yang kamu ketahui ada pada dirimu dapat mencegahmu dari membicarakan aib orang lain. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati kita supaya mencintai orang-orang fakir. Cinta dengan orang fakir. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita duduklah kalian bersama dengan mereka. Jangan benci orang fakir, jangan merasa jijik duduk bersama orang-orang fakir. Malah Nabi kita menganjurkan supaya kita mencintai orang-orang fakir, bantu orang-orang miskin, duduk dengan mereka, bantu keperluan mereka, ada rasa belas kasihan kepada mereka. Tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah menjelang 2024 sudah banyak saudara-saudara kita yang ingin maju sebagai calon apa? Calon anggota legislatif, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, yang sekarang sudah ramai datang ke rumah orang-orang fakir, duduk, kemudian ingin tahu ahwal, masalah dan bagaimana untuk bantu mereka. Bagus, kita sangat mendukung kegiatan tersebut. Tapi alangkah baiknya jika datang ke rumah orang-orang fakir, jangan dihubungkan dengan masa pemilu, pileg, pilkada, tapi memang sudah menjadi sifat kita cinta dengan orang fakir, baik menjelang pemilu ataupun sesudah pemilu. Cinta kepada orang-orang fakir, duduk dengan orang-orang miskin, bukan karena ada momen-momen pileg, pilpres, pilkada, tidak, tapi karena memang ini adalah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, hendaklah aib yang kamu ketahui ada pada dirimu dapat mencegahmu daripada membicarakan aib orang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan, punya kelemahan, punya khilaf salah. Bahkan kita ni banyak aib. Saya yang bercakap pun banyak aib. Maka ketika kita tahu kita ada aib, maka ini menjadi sebab untuk kita tidak membuka aib orang lain. Jangan cakap aib orang lain, jangan bicarakan aib orang lain. Apa sebab? Karena diri kita juga punya aib. Jangan sampai kerana kita benci seseorang, ingin jatuhkan seseorang, maka kita bunuh karakter seseorang dengan membuka aibnya, menceritakan kelemahan keburukannya. Karena apabila kita buka aib orang, maka Allah Ta'ala akan buka aib kita. Apabila kita tutup aib orang, Allah Ta'ala pun akan menutup aib kita. Umat ini akan bersatu hati, berkasih sayang apabila satu sama lain saling menutup aib. Kalau ingin cakap kebaikan orang, jasa orang, budi baik orang kepada kita.
Kalaupun ada orang buat salah kepada kita, sebaiknya kita maafkan, bukan dengan cara balas kemudian mempermalukannya dengan membuka aibnya. Nauzubillah. Berikut ini hadis riwayat Imam Bukhari. An Harithah ibni Wahbin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala ahlil jannah? Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni surga? Maukah kalian aku beritahu ciri-ciri penghuni surga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan dengan mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'afin lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang lemah dan rendah hati, setiap orang yang lemah dan rendah hati, kalau ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkan sumpahnya. Wa ahlin nar, sedangkan penghuni neraka, jawazin utullin mustakbirin, sedangkan ciri penghuni neraka adalah setiap orang yang suka mengumpulkan harta kekayaan tanpa menginfakkannya, berperangai kasar dan sombong. Siapa kata Nabi penghuni surga? Setiap orang yang lemah dan rendah hati. Ketawaduan, rendah hati adalah ciri penduduk surga. Ciri penghuni surga adalah orang yang memiliki sifat rendah hati. Maka kita buang dari hati kita sombong, merasa diri besar, merasa diri berpengaruh, merasa diri kita diperlukan orang, kemudian kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan ciri ahli neraka, kata Nabi, orang yang suka mengumpul-ngumpul harta, kumpul harta, tabung duit, kumpul duit, simpan duit tanpa menginfakkannya. Orang yang suka mengumpul harta tapi tidak menginfakkannya, ini salah satu ciri penghuni neraka. Ciri yang kedua, mereka yang berperangai kasar. Tuan-tuan yang mulia, jangan gunakan kekarnya badan. Kita ini ahli silat, karate, taekwondo. Kita ini merasa banyak kawan, berkawan, di backup oleh orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang VIP. Janganlah itu sebab menjadi kita berperangai kasar kepada orang lain. Tuan-tuan yang mulia, ingatlah, sehebat-hebatnya kita hari ini, sekuat-kuatnya badan kita hari ini, sebanyak-banyaknya kawan di backup oleh orang-orang besar, orang-orang berpengaruh, satu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah, dibungkus kain kapan. Kita ni bukan siapa-siapa. Jangan sampai karena ada sedikit nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita membuat kita menjadi kasar. Kemudian ciri penghuni neraka yang berikutnya adalah mereka yang mustakbirin, sombong. Sombong karena harta, sombong karena pangkat, sombong karena ilmu, sombong karena tampan cantik, sombong karena pengaruh, sombong karena banyak pengikut, sombong macam-macam sebab sombong. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari perangai-perangai buruk, dari sifat buruk, sombong. Kemudian Allah jauhkan kita dari ciri-ciri penghuni neraka seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang mulia, penting bagi kita untuk memahami kedudukan saudara kita sesama muslim. Jangan sampai
Jangan sampai kita menyakiti saudara kita yang lain. Berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 5641. Ini hadis yang terakhir. Kita akan tutup kajian kita malam ini dengan hadis yang terakhir nih. An Abi Sa'idin Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Jika seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegalauan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menusuk sekalipun, maka dengan sebab semua itu illa kafarallahu biha min khatayahu, dengan sebab semua itu maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Bapak Ibu hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan sekalian, jika keadaan ini terjadi pada diri saya dan kita semua, diuji dengan kepayahan, kesusahan, sakit yang tak kunjung sembuh, berobat sana sini tak sembuh, macam-macam obat diminum tak sembuh-sembuh juga, galau, risau, sedih, macam-macam gangguan, kesusahan, bahkan tertusuk duri. Nabi SAW memberitahu bahawa semua itu adalah akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, apapun keadaan-keadaan yang menimpa kita, kita jangan sangka buruk kepada Allah, senantiasa sangka baik kepada Allah. Boleh jadi dengan cara tersebut, hal-hal yang kita tidak sukai tersebut akan menjadi sebab kita bersih dari dosa sebelum kita meninggal dunia. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, sebab kesabaran kita menghadapi ujian yang datang dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala beri taufik saya yang menyampaikan dapat amal, Bapak Ibu, tuan-tuan perempuan sekalian dapat amal dan sampaikan pula kepada yang lain, insya-Allah. Jangan lupa